Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متوالية ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضار الذي بين جمادى وشعبان. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, para orang tua kami, ayah bunda yang kami muliakan karena Allah, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu gelar dan namanya. Semoga pertemuan kita ini Allah berkahi dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha penyayang. Sampai pada malam hari ini kita semua yang dipilih oleh Allah. Kita tidak orang baik, kita tidak ahli sedekah, tidak orang yang soleh dan solehah, tapi kita yang dipilih oleh Allah untuk duduk menjelang waktu Isya ini, tepat pada hari ini Kamis 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan pula insyaallah 16 Rajab 1446 Hijriah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu, para ayahanda ibunda, para orang tua kami yang kami muliakan karena Allah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Dari wajah Bapak Ibu nampaknya belum makan malam nampaknya. Banyak yang puasa nampaknya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami yang dhaif ini menggantikan daripada guru kita Ustaz Dr. Haji Niksan Husin, karena beliau hari ini di kampung halaman ada keluarga yang meninggal dunia, dekat persis dekat rumah suaminya Ibu Umi Siti Aminah yang meninggal kemarin. Nah, jadi nak jauh dari situ, kabarnya beliau pun datang takziah ke situ.
Semoga almarhum dan almarhumah yang mendahului kita Allah letakkan di tempat yang terbaik, diterima amalnya semasa di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini adalah terkait tentang mengulang-ulang kaji, karena memang tinggal 14 hari lagi ataupun 13 hari lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita, khususnya bulan Rajab yang saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang tinggal 14-13 ini apa yang harus kita siapkan? Apa yang mesti kita maksimalkan? Karena memang Bapak Ibu, detik, menit, hari, minggu, bulan dan tahun, sampai waktunya, sampai jadwalnya, kalau sudah tumbuh, berkembang, kemudian layu, jatuh dan mati. Begitu juga kita manusia, dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Nabi sampaikan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hendaknya kesempatan waktu yang diberi ini, usia yang ada ini disertai dengan amal yang baik. Namun apabila sebaliknya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, apabila diberikan kesempatan umur sampai detik ini tapi tidak disertai dengan amal perbuatan, maka merugilah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala memberitakan khusus pada bulan hari ini, khusus pada saat ini. Kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sungguh daripada bilangan bulan Hijriyah itu di sisi Allah berjumlah 12 syahra, 12. Mulai dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Lalu dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Minha arba'atun hurum. Dari 12 tadi Allah sebutkan langsung. Arba'atun, ada 4 bulan yang Allah sebutkan nama bulan itu hurum. Hurum bermaknakan adalah ta'zim. Ta'zim artinya adalah mulia, ditinggikan. Disebut tanah haram, suci Mekah itu tanah haram. Apakah tanahnya itu haram untuk kita ditinjak? Tidak. Tapi tanah itu mulia. Disebut minuman haram. Apa maksudnya? Karena kalau kita minum minuman haram itu akan menghilangkan kemuliaan kita. Maka bulan yang 4 ini langsung Allah sebutkan arba'atun hurum, bulan yang mulia. 3 di antara 4 itu kata Nabi, salasatun mutawaliyatun, Zulqa'dah. Dari urutannya nomor 11. Zulhijjah nomor 12. Al-Muharram nomor 1. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, dialah bulan Rajab saat ini, pembuka daripada bulan-bulan yang mulia. Jadi bulan Rajab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
adalah bulan yang ketujuh, pembuka daripada bulan mulia. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi pantaslah disebut oleh Allah Rajab ini adalah bulan yang mulia karena dia pembuka. Setelah lewat kita bulan Rajab, masuklah Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Lalu kalau demikian, waktu kita tinggal separuh mungkin lagi Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa bulan Rajab ini adalah bulan mulia apabila amal kita itu dibuat, apabila beramal, Allah lipat gandakan. Maka apa amalannya? Di antara amalan yang dilakukan di bulan yang baik ini yang hanya 13 lagi, kata Allah, Zalikad dinul qayyim. Antara sebanyak ini amalan yang bisa kita buat, kata Allah, Zalikad dinul qayyim. Jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan yang baik ini, bulan yang mulia ini, dicegah, dihindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena yang baik saja Allah lipat gandakan pahala, begitu juga yang jelek, yang buruk, maksiat, Allah lipatkan pula dosanya. Na'udzubillah min zalik. Jangan menzalimi, maksudnya adalah jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seketika kita buat merusak daripada kemuliaan dari bulan ini. Zalim dalam artian, kalau misalnya ini gelas, kemudian ada dayung, ada bapak-bapak kalau mandi digunakannya gelas ini, kalau minum digunakannya dayung, berarti tidak meletakkan sesuatu pada tempat, artinya zalim. Begitu juga mata, ketika kita lihat kepada yang tidak baik, berarti dia tidak pada tempatnya. Telinga, mulut, tangan, seluruh anggota tubuh kita, maka Allah katakan Zalikad dinul qayyim. Hindari daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik di bulan yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ini manusia, sering kami sampaikan, terdapat daripada beberapa instrumen. Artinya ada nafsu, ada akal. Nafsu ini dan akal inilah sering setiap hari akan beradu argumen, yang sering akan ketika di depan ataupun di belakang. Dan itu semua berasal dari apa? Dari hati seorang hamba. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Apa dalam diri manusia itu baik segumpal darah tersebut, maka baiklah sudah perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya. Namun apabila daging itu, darah itu tidak baik, maka juga tidak baik. Dan na'udzubillah, apabila perbuatan itu tidak baik kita buat di bulan yang hurum ini yang akan membuat kita rugi dalam hidup, karena memang bulan Rajab ini bulan yang mulia. Sampai-sampai para ulama tafsir mengatakan, andai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak ditemukan oleh Allah di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, syahidus syuhur, tapi setidaknya berjumpalah kita hendaknya dengan bulan Rajab. Ini fakta nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jemaah kita yang kita takziah malam tadi, beliau itu sudah mendaftarkan diri untuk pergi umroh 4 orang. Niatnya untuk ke Baitullah, ke kota Mekah, Madinah. Tapi apa yang terjadi? Menurut lazimnya, suaminya yang kira-kira tidak dalam keadaan sehat, artinya fisiknya itu menurun. Tapi Allahu Akbar, Allah memanggil istrinya. Apa makna Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Memang ternyata bulan yang mulia ini tidak bisa kita tebak.
Dia sehat ataupun dia sakit, bisa jadi yang sehat ataupun yang sakit Allah panggil duluan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama amalan yang mesti harus kita maksimalkan 14 hari dan 13 hari ini, zalikad dinul qayyim. Lalu apalagi yang kedua, dalam menjaga supaya kita tidak berbuat maksiat ini, di bulan yang mulia ini juga kita dianjurkan menurut Syekh Imam Ibnu Rajab, perbanyaklah setiap hari di bulan yang mulia ini, aksiru bi kalimati istighfar, banyakkan setiap hari kalimat-kalimat istighfar. Dalam makna apa? Dalam makna kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa ini bulan yang mulia, bulan yang berkah. Boleh tahu ini adalah tahun terakhir kita masuk daripada bulan yang mulia ini, maka apa yang diperbanyak? Kata Imam Ibnu Rajab, banyakkan kalimat istighfar. Yang paling baik itu kalimatnya adalah rajanya istighfar, induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rajanya istighfar, induknya istighfar. Di mana di dalam hadis qudsi disampaikan, siapa orang yang melazimkan kalimat ini setelah salat subuh, menjelang nanti waktu asar maghribnya, dibaca lagi menjelang waktu subuhnya, Allah jemput daripada ruh dan nyawanya, wa jasaduhu dakhalal jannah, Allah izinkan dirinya masuk surga. Jadi setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun nanti amal kita tidak banyak, sholat malamnya tidak, tapi amalkan kalimat sayyidul istighfar ini. Panjang tuh Pak Ustadz? Ya panjang, harus dihafal dan perlu diulang-ulang. Namanya sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Belum hafal yang panjang, mungkin yang setengah aja, yang separuh seperti selesai sholat. Dibanyakkan kalimat ini, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil kita menghisap-hisap diri, sambil kita menghitung-hitung diri, mungkin sudah banyak nikmat umur yang sudah dicurahkan ketika dilihat orang yang seleting Bapak Ibu, ayah bunda kami mungkin yang seumuran, mungkin tidak berapa orang lagi sudah dipanggil oleh Allah. Dalam muhasabah tadi, istighfar tadi, timbullah penyesalan, meneteskan air mata, itu hendaknya menjadi menghapus dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang imam yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ini keistimewaan kalimat istighfar Bapak Ibu. Suatu ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini pergi ke kampung. Dia pergi pulang ke kampung itu tidak tahu tujuan. Biasanya kalau kita pulang kampung tujuannya banyak. Mungkin menyelesaikan masalah, ataupun ada meninggal, ada pesta. Imam Ibnu Hanbal ini, Ahmad Ibnu Hanbal ini pulang kampung, dia tujuannya tidak ada. Pergi saja. Sampai ke kampung tadi, singkat cerita, sholat zuhur. Singgah di sebuah masjid sampai selesai sholat, istirahatlah dia di pelataran ataupun di teras masjid. Tak datang petugas masjid, pergi, jangan tidur di masjid. Diusirlah Imam Ahmad bin Hanbal tadi Bapak Ibu. Padahal dia adalah seorang imam, seorang ulama besar. Ketika diambil sandal, ambil tasnya tadi, pergilah dia dari masjid tadi, lewatlah seorang anak muda penjual roti. Apa kata anak muda tadi? Mau kemana Pak? Tidak tahu nak tujuannya, mau tidak tahu kemana. Kalau begitu ikutlah dengan saya Pak.
saya tinggal di rumah sendiri kalau bapak berkenan. Ini pemuda tidak tahu bahwa dia itu adalah ulama besar. Ikutlah bapak tadi, Imam Ahmad bin Hanbal tadi, sampai di rumah, beberapa hari di rumah, dilihat terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dilihat? Aktivitas seorang pemuda penjual roti tadi. Ketika membuat roti, dia mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nanti berjualan ada orang membeli dagangannya, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mau tidur, Astaghfirullah. Berhentinya ketika tidur saja, mau masuk ke toilet. Maka sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tadi bertanya, wahai anak muda, apa keutamaan yang sudah engkau dapatkan ketika engkau selalu melazimkan kalimat-kalimat ini dalam hidupmu sampai detik ini? Kata pemuda tadi, wahai bapak tua, sampai detik ini saat aku melazimkan kalimat-kalimat istighfar ini, tidak ada satupun daripada hajat-hajatku yang belum Allah kabulkan. Satu persatu dengan caranya Allah berikan, tapi ada satu yang belum. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan seorang imam yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang karangan kitabnya luar biasa. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Disinilah di saat mana bapak tadi memeluk anak muda tadi, dan dia berkata, wahai anak muda, karena sebab istighfarmu inilah aku datang ke kampung ini dan bertemu denganmu. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di samping akan menghapuskan dosa-dosa kita, yakin dan percaya bahwa hajat, niat, sakit Allah kabulkan satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Akan lebih lengkap apabila Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat istighfar ini dibarengi dengan amalan yang ketiga. Apa itu amalan ketiga? Di bulan yang mulia ini dengan memperbanyak salat sunnah. Kami yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua kami di Masjidil Aman ini, salat sunnahnya itu terjaga. Salat qabla zuhur, qabla asar, qabla maghrib, isya, subuh. Setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Tapi ada satu amalan yang luar biasa, yang Allah langsung mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Apa dia? Kalimat istighfar ini dilazimkan ketika selesai melaksanakan salat sunnah di malam hari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini juga mulai kita melazimkan di pertengahan malam bangun salat sunnah tahajud, bangun salat sunnah hajat, salat sunnah taubat, salat sunnah tasbih. Nah, ini yang agak susah. Kalau salat sunnah taubat mungkin bisa Ustaz, tahajud bisa hajat. Tasbih ini mungkin perlu latihan dan perlu punya kawan. Dan begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah lain, sehingganya nanti masuk Sya'ban itu adalah bulan di mana kita mengistiqomahkan amalan di bulan Rajab. Nanti masuk Ramadan terbiasa sudah kita berperang. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ubahnya seperti anak-anak kita, cucu kita apabila ada perlombaan di sekolah, itu sebelum berlomba latihan 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Nanti pas sudah lomba, karena persiapannya kuat, itulah nanti yang akan menang sampai di akhir bulan Ramadan, sampai berkumandangnya takbir di hari raya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab, di bulan yang mulia ini, di antara amalan memperbanyak istighfar, memperbanyak salat sunnah. Kemudian apa lagi? Yang keempat, memperbanyak puasa sunnah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa sunnah ini juga akan melengkapi ataupun yang
luar biasanya akan diberikan pahala berlipat apabila kita khusus-khusus ibu-ibu yang mengganti puasa. Ibunda biasa puasa Senin Kamis. Puasa Senin, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa Senin?" Ya mukhulidhu. Karena hari Senin itu adalah hari di mana dilahirkan. Hari Kamis ya Rasulullah, karena di mana hari Kamis itu amalan kita diangkat. Maka Bapak Ibu yang biasa puasa Senin Kamis istiqomahkan. Atau yang puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa-masa kami kuliah memang agak rajin puasa. Nah, Senin Kamis sehari puasa sehari tidak. Kalau sekarang jangan ditanya lagi. Apa maknanya dengan memperbanyak salat dari puasa-puasa sunnah ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di antara bulan 12 bulan, di antara banyak puasa yang dia lakukan adalah di bulan Rajab. Kenapa memang? Sumu tasihu, karena memang dengan puasa itu akan menyehatkan diri kita yang penyakit, yang asam urat ataupun penyakit-penyakit lain. Dengan puasa sunnah ini dilatih dari bulan Rajab masuk dengan bulan Sya'ban, masuk Ramadan, sudah terbiasa sudah dengan puasa. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk bulan puasa itu, puasa pertama itu memang ditanya Pak, kenapa Pak? Puasa agak melawan. Karena memang sebenarnya latihan sebelum masuk Ramadannya kurang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di bulan yang disebut dengan bulan Rajab ini, memperbanyak di antara amalan, yaitu puasa-puasa sunnah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di antara amalan yang bisa dibuat di bulan yang mulia ini? Di antara amalan yang bisa dibuat di bulan yang mulia ini adalah amalan tilawatil Quran, yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini membaca Al-Quran, diantaranya adalah bulan Rajab ini, akan diberikan pahala yang berlipat. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di kota Mekah Madinah itu sama musimnya dengan kita sekarang. Apa itu? Musim dingin. Terakhir informasi dari kawan-kawan di kota Mekah Madinah, padatnya luar biasa. Seperti sudah masuk bulan Ramadan. Biasanya kalau hari-hari biasa bulan Oktober, bulan Agustus, yang padat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jumat malam Sabtu. Karena hari Jumat orang Arab itu libur. Jadi malamnya itu anggapan kita jam 1, jam 2 orang-orang yang ada di depan Ka'bah itu sunyi. Ternyata ramai. Kalau sekarang, oh itu Allahu Akbar Bapak Ibu. Mulai kemarin awal bulan Rajab sampai nanti masuk Ramadan itu melimpah ruah. Apa makna Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang berbondong-bondong ke kota Mekah Madinah itu karena mereka mengetahui mulianya bulan Rajab, datang ke kota Mekah untuk beribadah. Maka kita kalau ada kesanggupan pergi ke sana, kalau tidak kita memperbanyak amalan, diantaranya tilawatil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kota Mekah itu sekarang Bapak Ibu, kalau dulu 2017 kita naik Gua Hira itu jalannya itu masih bertangga-tangga 3,8 km ke atas. Berangkat kita jam 7, jam 8, nanti sampai di Jabal Nur itu kira-kira jam 12 sholat zuhur di atas. Tapi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalannya sudah cantik, sudah ada namanya jalan lintas. Kalau kita naik itu bisa pakai jasa taksi. Bahkan kita tidak susah-susah lagi pergi ke sana. Ada namanya sekarang Museum Jabal Nur.
Museum Jabal Nur itu maksudnya adalah tempat di mana simulasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menerima wahyu. Masuklah kami kemarin Bapak Ibu bulan Oktober itu membawa jemaah, Allahu Akbar. Memang diceritakan asal muasal penciptaan manusia, kemudian kenapa Nabi Muhammad itu berkhalwat bermalam di gua di Jabal Nur, kemudian berapa malam dia di sana, kemudian malam keberapa Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat, apa diturunkan Al-Quran yang pertama, ayat yang turun di pertama. Dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata iktibarnya apa? Secara fisiologi, secara maknanya memberikan kepada kita Bapak Ibu bahwa begitu Nabi berjuang ketika menerima wahyu, yaitu Al-Quran. Kalau kita lihat satu persatu perjuangan akan meneteskan air mata. Lalu kita yang hari ini yang mungkin hanya bermasalah tentang mau atau tidak, kuat atau tidak, kemudian ada teman atau tidak, itu makanya sampai saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya kita bapak-bapak sudah berupaya demikian rupa untuk membangkitkan membaca Al-Quran dengan tahsin Quran. Memang sampai detik ini belum. Tapi kalau ibu-ibu alhamdulillah sampai detik ini semangat dengan tilawah Al-Quran. Jadi bagaimana perlakuan kita di bulan Rajab ini? Mulailah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran di bulan Rajab ini kita pegang, minimal yang dipegang dulu. Setelah itu dibuka, setelah itu dibaca. Kenapa? Karena kalau tidak dipegang, tidak dibuka-buka. Nah, sampai nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita kemana-mana itu membiasakan membaca Al-Quran. Dulu zaman-zaman sekolah, kuliah atau pondok, memang kalau untuk menghafalnya memang dibawa kemana-mana. Tapi kita minimalnya bapak-bapak yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini ditargetkan. Saya punya majelis taklim di Rumbai sana Bapak Ibu. Memang ibu-ibu ini luar biasa. Apa luar biasanya? Dalam satu bulan itu mereka bisa menamatkan khatam Al-Quran, satu Al-Quran. Mereka punya grup WA yang isinya cuma 30 orang. Jadi setiap koordinatornya itu ada 10 orang akan melaporkan, Ibu Sianu bacaannya sudah sampai juz 2, Ibu Sianu sudah juz 3. Melihat kawannya itu sudah juz 2, juz 3, dia masih juz 1, makin semangat membaca Al-Quran. Kemudian nanti termotivasi dengan saling punya teman. Kalau sendirian-sendirian Pak Ustadz bisa juga Bapak-bapak. Kalau misalnya kita membaca sendirian bisa, tapi kadang itulah ada masanya kita semangat, ada masanya kita tidak semangat. Jadi memang agak susah mudah juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk mencari teman sama-sama untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sampai nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Syahrul Rajab Syahrullah, Syahban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan ummati. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan di antara yang bisa kita buat di bulan Rajab ini, perbanyak doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata dari kita orang-orang mukmin. Seorang guru mungkin senjatanya datang ke kelas bawa pena, bawa buku, tukang dan sebagainya. Maka orang mukmin dari antara doanya, senjatanya adalah doa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita insyaallah pada tanggal 19 nanti ya, bahwa Palestina itu akan akan merdeka. Mudah-mudahan insyaallah ya, dengan doa kita alhamdulillah. Itu salah satu daripada
Ud'uni adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doa yang terbaik di antara doa yang bisa kita panjatkan? Yang pertama Bapak Ibu, banyakkan doa Rabbighfir warhamni wajib wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, kasihi aku. Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Baca Bapak Ibu 3 kali. Selesai sholat sendirian ataupun sholat-sholat sunnah. Bahwa inti dari doa kita itu, ya Allah, ampunkan salah khilaf dan salah kami, karena memang kita makanul khata', tempatnya salah dan khilaf. Lalu apa lagi? Minta juga doa untuk ibu bapak. Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya setiap doa itu Bapak Ibu diawali dengan kalimat a'udzubillah, isti'adzah, kemudian bismillah, kemudian puji-pujian. Jangan langsung kita berdoa, tapi kita awali dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita menyampaikan proposal permintaan kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, ada doa ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, sesungguhnya kami ini maha suci Engkau. Subhanaka inni, kami penuh dengan dosa. Kuntu minaz zalimin, ampunkan kami ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seorang penyair yang bernama Abu Nawas, di dalam syairnya itu dia menyampaikan bahwa kita manusia ini tidak layak masuk surga, tidak pula sanggup menanggung siksa api neraka. Kenapa? Kata amal kita yang mungkin tidak seberapa. Maka dalam syairnya itu dia mengatakan, ya Rabb, kami hamba yang tidak pantas masuk surga dan tidak pantas pula, tidak tahan pula menahan api neraka. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara doa yang bisa kita panjatkan, doa minta ampun, minta kepada Allah, doa kepada untuk orang tua kita. Yang ketiga ini poinnya, adalah doa meminta supaya disampaikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini ya sering kami baca Bapak Ibu, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun sebahagian daripada para ulama mengatakan bahwa doa ini ataupun riwayat ini riwayat yang lemah ataupun dhaif, tapi apalah daya, kita hanya dalam hal meminta berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkah ini maksudnya gimana Pak Ustaz? Berkah itu kuatkan, sehatkan, sampaikan umur kami di bulan Rajab. Apakah cukup Rajab saja? Tidak. Wa Sya'ban, di bulan Sya'ban. Nanti kalau sudah lewat Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Selesai Sya'ban, Allah istiqomahkan kita bertemu dengan Ramadan, maka doanya wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriyah. Tentu harapan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengingat-ingat, mengulang-ulang kaji, di bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita mulai kembali memperkuat daripada amal ibadah kita dan mengistiqomahkan sampai nanti pertengahan Sya'ban itu Rasulullah untuk puasanya dia sudah kurangi. Kenapa? Karena kalau sudah mau dekat waktu perlombaan, takutnya nanti cedera. Begitu juga ketika kita sudah mau dekat bulan suci Ramadan, maka sebahagian riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu sudah memakruhkan kalau kita mau puasa
mau dekat masuk bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa memberikan semangat dan juga motivasi dan bermanfaat untuk kami sendiri yang menyampaikan dan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup, izinkan sedikit kami menyampaikan informasi. Kalau tidak ada halangan, Bapak Ibu, panjang umur sehat badan. Tanggal 26 besok kami kembali untuk membawa jemaah umroh. Oleh sebab itu juga kami minta izin kepada ayahanda ibunda kami untuk pergi membawa jemaah sekiranya di tanggal 26 Januari nanti. Semoga juga Bapak Ibu diberikan kesempatan rezeki yang luas untuk kita bersama-sama ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf banyak kekurangan dan kehilafan dan kesalahan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.